Baik teman-teman, hari ini saya akan mencoba menjawab asesmen pra-program tahap 1 untuk BIMTEK Guru Belajar seri masa pandemi COVID-19. Saya angkatan ketiga, jadi akan ada 54 step yang Bapak Ibu akan laksanakan ya. Masing-masing ini ada satu kuis, ada berapa topik yang harus dibuat. Yang pertama kayaknya seperti pretest, nanti di akhir ada post test. Oke, ada 50 soal pilihan ganda. Benar atau salah saya tidak tahu, nanti silakan mari kita koreksi ya. Salah satu prinsip utama pembelajaran jarak jauh yang harus dipahami oleh guru. Saya jawabnya ini, bukan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Dalam menghadapi situasi darurat wabah COVID-19, pembelajaran jarak jauh harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya banyak kendala atau kesulitan terjadi. Oleh karena itu, hal penting yang harus dilakukan adalah karena ini kendala, berarti memastikan orang tua mendampingi peserta didik selama kelas online berlangsung. Kayaknya ya. Menyediakan telepon genggam dan laptop untuk peserta didik tidak mungkin. Kalau mendorong kolaborasi antara orang tua, kayaknya ini ya. Jawabannya hampir mirip. Ketika pembelajaran jarak jauh mulai diterapkan, hal pertama yang harus dilakukan oleh guru adalah menyiapkan aktivitas, membangun kesepakatan, mengumpulkan informasi kayaknya mengumpulkan informasi kesiapan ya. Tuh. Lakukan kolaborasi antara guru dan 5M. Kayaknya memanusiakan hubungan. Saya nggak tahu, tadi ada di depan saya nggak baca ya 5M. Tuh, apa ya? Kayaknya memanusiakan hubungan. Kolaborasi antara guru, orang tua, kolaborasi bekerja sama. Oh ya, berarti memanusiakan, benar ya. Pekan lalu guru Adit memberikan tugas membuat laporan kepada peserta didik yang dapat mereka kerjakan dari rumah. Dari laporan yang sudah terkumpul, guru Adit memberikan komentar dan masukan untuk masing-masing peserta didik. Konteks membangun keberlanjutan. Ya, hanya membangun keberlanjutan. Jadi setelah apa yang siswa dikerjakan, kita berikan feedback. Oke, perhatikan latar bawah ini, memberikan komentar atau masukan tugas yang dikerjakan peserta didik, membuat instruksi tugas yang sudah dipahami orang tua, membuat banyak asesmen formatif, memberikan komentar, membuat instruksi tugas yang sudah dipahami. Kalau memahami konsep enggak, memilih tantangan tidak. Kayaknya sama memang keberlanjutan ya. Memperdayakan konteks. Nah, apa ini ya? Kok saya ragu? Kayaknya keberlanjutan lah. Selain memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua dalam pembelajaran, ya guru dapat mencari memilih tantangan. Jadi pilihan di bawah ini, manakah cara memilih tantangan yang tepat untuk diri guru sebelum tantangan? Cara memilih tantangan yang tepat untuk direkomendasikan. Berarti guru orang tuanya ditantang. Tujuan nggak mungkin. Nyusun jadwal bersama. Kayaknya ini nyusun jadwal bersama anak. Apa ini ya? Kayaknya ini masuk juga menjadi narasumber untuk topik belajar yang relevan. Oke. Hasil asesmen diagnosis yang guru ini menunjukkan bahwa peserta didik merasa bosan belajar di rumah. Maka berdiskusi dengan orang tua dan mencari solusi. Memberdayakan konteks, memahami konsep kayaknya ya. Kalau bosan kan hubungan. Bosan saya. Diskusi berarti hubungan. Semua sama memberdayakan konteks karena berupa video tutorial konteks. Salah saya tadi tidak baca ya. Kurikulum dalam kondisi khusus merupakan
Penyederhanaan. Belajar yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu. Kecakapan hidup. Banyak mungkin. Cakapan hidup, transaksi membeli dan menjual barang. Tujuan utama pendidikan, keterampilan, kompetensi, sama nggak? Konsep, konteks, tujuan merubah perilaku. Kompetensi kemampuan. Apa ya? Kompetensi, mandiri, menalar, cerdas. Orang cerdas sudah pasti pintar menalar. Menalar, mandiri, terampil. Mandiri, ahli, menalar, tujuan makna. Menalar, kemandirian, keterampilan. Berbasis apa ya? Feedback, topik, berbasis topik, berikan topik, konsep, konten. Aduh, apa ya? Konten nggak? Konten aja lah. Indikator, habis kompetensi indikator lah. Apa kaidah tadi perlu dijelaskan? Asesmen mudah dilakukan. Tugas menulis nggak mungkin. Talk show bersama orang tua yang talk show mungkin. Mengidentifikasi, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan. Talk show. Keluhan mendampingi anak, bosan dan sulit memahami materi. Asesmen diagnosis awal. Di antara berikut, manakah siklus asesmen dianggap pembelajaran tepat? Evaluasi tidak lanjut paling belakang. Tidak lanjut. Non kognitif, kognitif tidak lanjut dan evaluasi. Evaluasi tidak lanjut non kognitif. Kok antara ini sama ini hampir sama ya? Pakai yang ini aja ya. Yuk.
Ini awal. Apa yang kamu lakukan apabila tidak bisa mengikuti sesi kelas online? Tuh. Asesmen diagnosis non kognitif. Dulu Joni mengajar, di awal pertemuan menanyakan perasaan, bukan persiapan. Berarti pelaksanaan. Ini. Persiapan. Kognitif, persiapan, asesmen, diagnosis, kognitif, awal. Yang non kognitif awalnya tidak suka, berarti kalau pilihan nggak mungkin. Aktivitas belajar yang kreatif, tidak menyukai, karena tidak suka dia. Jadi coba buat aktivitas belajar yang kreatif. Kalau temukan pilihan nggak mungkin. Next. Kalau kognitif awalnya kurang, berarti asesmen kognitif ulang. Diulangi ya, atau mengelompokkan. Asesmen ulang aja. Pelaksanaan asesmen diagnosis non kognitif. Pelaksanaan asesmen non kognitif awal. Tujuan asesmen belajar untuk belajar. Mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar. Tuh apa sih ini dulu ya? Ada untuk, sebagai, terhadap. Hasil belajar berarti sebagai belajar, sebagai apa, untuk, terhadap, untuk belajar. Kalau yang ini apa tadi? Untuk, oh benar, untuk. Ini kemampuan dasar. Setelah melakukan asesmen, lalu melakukan proses. Selama proses, dulu mengajar semua kelompok, dulu menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas. Menyesuaikan ya, bekal asesmen terhadap belajar. Dia nggak tahu benar salahnya ya teman-teman, nanti kita cek di akhir ya.
Oh, formatif jawabannya teman-teman. Asesmen diagnosis berkala bukan asesmen formatif. Tindak lanjutnya tuh. Pengelolaan hasil-hasilnya. Ulang soal atau masalah. Offline. Prinsip pelajaran sinkron, belajar lakukan bahasa tak ada jam tertentu. Ini namanya sinkronnya. Telepon pintar terus. Tidak semua modal guru kunjung. Kelas luring. Padu, blended. Terpadu, belajar tergantung pada kesehatan fasilitas daring maupun luring di sekolah dan rumah. Murid belajar semua belajar secara daring. Udah capek nih jawab soal 50. Daring asinkron. Menambah waktu pelajaran udah. Oh, lewat internet. Nih. Ngaco. Tape radio ya audio. Pengetahuan konteks, proses, standar, tujuan mata pelajaran yang akan dipelajari.
Gaya belajar, karakteristik. Kemudian wawancari orang tua, soal belajar orang. Manakah di antara pengalaman belajar berikut yang lebih efektif dan memberi informasi lebih banyak? Berpartisipasi, melakukan simulasi, melihat nggak mungkin, melakukan. Media, media kan alat, fisik enggak, belum tentu itu itu yang bisa digunakan untuk merangsang pikiran, enggak, cara atau taktik. Media itu adalah alat, cara, enggak, ini kombinasinya. Kelebihan merancang skema belajar sendiri adalah kelebihan merancang sesuai dengan rencana pembelajaran yang model itu yang mudah. Kelebihannya ini model itu ini sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita lakukan. Menurut ini akan mengajarkan belajar matematika membangun ruang, sebuah kubus, kawah, dan menghasilkan. Manakah yang termasuk media? Kubus, bisa. Tuh, deg-degan. Apakah hasilnya saudara? Apakah hasilnya teman-teman? Ditunggu ya. Semoga hasilnya memuaskan. Ini hanya satu kali. Duh, saya deg-degan hasilnya ini. Wow, 72%. Thank you. Terus saya 36 soal dari 50 soal yang dijawab benar. Duh, habis membuat kuis materinya ini ya kawan-kawan. Ada 8 topik. Banyak banget. Ada lesson kontennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing 6 ini ada materi yang harus dipelajari. Waduh. Biar cukup saja dah. Oke, sampai berjumpa kembali nanti di tahap penyusunan soal ya.